Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Perpusip. Bersama saya Sigit Triwono di acara Literaspik, ngobrol literasi bikin asik. Sudah hadir bersama kita Bapak Maulana, manajer dari Lazismu. Kebenaran momen kita dekati Idul Adha, ada pelaksanaan kurban. Sebelum masuk ke poinnya, monggo perkenalkan dulu. Terima kasih Pak Sigit. Saya Maulana Ahmad Fahrezi. Saya di pelaksana Pak operasional. Lazismu itu kan salah satu platform yang memang fungsi maksud dibentuknya itu untuk menghimpun, mengelola, menerima, kemudian mendayagunakan dana umat ya. Dalam hal ini ada dikenal ZISKA. ZISKA itu zakat, infak, sedekah, dan keagamaan lainnya. Jadi selain zakat, infak, sedekah, kita juga mengelola dana-dana lain ya, semisal dana ya, kalau momentum ini besok ada kurban, kita juga mengelola dana-dana kurban, kemudian lain-lain lah yang tidak termasuk zakat, tidak termasuk infak dan sedekah. Nah, dari dana-dana ini kemudian kita kelola Pak, dan kita rumuskan di kebijakan Lazismu ini menjadi 6 program. Jadi kita membaginya ada di 6 ranah, yakni pilar program kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dakwah, kemudian kemanusiaan dan lingkungan. Nah, kita bergerak di 6 pilar ini, Pak. Oke, kalau terkait dengan terobosan dari Lazismu tentang pengolahan daging kurban, kita tahu bahwa selama ini, bahkan sudah berabad-abad lamanya, distribusi daging kurban selalu dalam bentuk daging segar. Tapi hari ini Lazismu menawarkan sesuatu yang berbeda dan di luar kebiasaan, yaitu mengubah daging segar konvensional jadi rendang kaleng dengan brand Rendangmu. Adanya perubahan bentuk kurban dari daging segar menjadi daging olahan kalengan ini bukanlah hal yang mudah diterima oleh masyarakat, sampai kemudian mereka bisa menerima dari sisi literasinya. Nah, di Literaspik ini kita akan menggali lebih jauh tentang konsep mudhohi atau pekurban dan penerima manfaat daging kurban itu sendiri. Sejauh mana inovasi tidak mengurangi esensi ibadah berkurban itu sendiri. Monggo untuk lebih jelasnya. Ya, program Rendangmu ini memang yang pertama kalau kita melihat sejarah ya Pak, latar belakang lah. Latar belakang ini kita mulai sejak tahun 2017 hingga saat ini. Dan tahap saat ini memang masih terus mensosialisasikan bagaimana konsep pengolahan daging kurban ini menjadi macam ini, jadi kaleng, kemudian memiliki fungsi manfaat yang lebih luas. Latar belakang dari program ini memang kita melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi kalau kita bicara kurban itu kan ada, kalau kita bedah anatomi kurban itu ada 2 wilayah, Pak. Wilayah yang murni sebagai ritual, bentuk ketaatan kita kepada Allah, dan juga wilayah teknisnya, yang mana, nah disinilah kemudian hadir inovasi pendistribusian dalam bentuk kaleng Rendangmu ini. Nah, kalau bicara tadi ada 2 wilayah, nggak Pak, wilayah ritual murni dan wilayah teknis, wilayah muamalah. Nah, di sini kita Lazismu menjaga bagaimana syariat ini tetap sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, misalkan niat kurban itu ya memang niat kurban ya, karena Allah, kemudian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, kemudian bersyukur dan sebagainya. Artinya bukan niat untuk yang lain-lain, niatnya memang kurban. Itu di ranah yang pertama tadi ya? Ya, ranah pertama ritual murni. Nah, kita jaga ini. Jadi kita menyampaikan ke mudhohi ya bahwa ini adalah kurban Bapak Ibu. Jadi tidak mengubah esensi kurbannya, tidak merubah esensi kurbannya. Kemudian jenis hewan ternak atau hewan kurbannya sesuai dengan ketentuan syariat. Ada domba, kambing, sapi, unta. Tapi kita memilihnya sapi, Pak. Jadi yang kita kelola menjadi daging Rendangmu ini dari daging sapi. Nah, kita pakai sapi. Kemudian waktu penyembelihan itu kan tidak bisa diubah. Betul. Nah, di mana waktu penyembelihan sesuai dengan ketentuan syara
Ya, ini di hari nahar tanggal 10 Zulhijjah, kemudian hari tasyrik 11, 12, 13. Itu kan waktu untuk berkurban. Kita nggak bisa potong hewan di luar waktu hari itu. itu. Oke. Nah, kita jaga. Maka di waktu-waktu itu kita mulai dari kurban masyarakat yang melalui lazismu, kemudian baru pendistribusiannya inilah yang kita kemas secara kreatif ya, yakni dengan dikalengkan dan diawetkan. Nah, disinilah kemudian rendangmu ini, produk rendangmu ini menjadi lebih manfaat luas, lebih tahan lama dan higienis, menjaga kualitas gizinya, sehingga berguna untuk masyarakat yang memang membutuhkan daging yang berkualitas, lebih tahan lama. Ini 2 tahun, Pak, kalau 2 tahun masa berlakunya. expirednya ya. Expired. Aduh, 2 tahun lah. Berarti kan tadi untuk wilayah yang pertama itu tidak ada perubahan, hanya Nggak ada. di wilayah kedua, Iya, yaitu pendistribusian. muamalahnya untuk pemanfaatan daging kurban itu sendiri. Nah, ini ada terobosan ataupun Ya. inovasi seperti ini. Ya, sebagaimana kalau misal kita lihat di masyarakat kan panitia membagi dengan menggunakan kresek ya. Betul. Kemudian ada kesadaran lingkungan misal, kemudian mengubahnya pakai itu ya, yang lebih ramah lingkungan. Itu kan wilayah-wilayah teknis. Ya. Nah, kita di situ, Pak. Jadi kita mengubahnya jadi kaleng ini. Dari sisi syariat ya, boleh enggak sih misalkan daging kurban diolah sedemikian rupa Ya. Masyarakat itu bisa merujuk pada Fatwa MUI nomor 37 tahun 2019 tentang pengawetan dan pendistribusian daging kurban dalam bentuk olahan. Jadi dari MUI sudah membolehkan dan hukumnya diperbolehkan. Oke. Kalau pertanyaan yang sering muncul di benak masyarakat itu, bagaimana lazismu memastikan bahwa seluruh proses mulai dari penyembelihan dari tasyrik, kemudian proses pengalengan yang memakan waktu tidak sebentar, bahkan kalau tidak salah itu sampai 2 bulan. Nah, apakah ini tetap menjaga keabsahan syariat kurban itu sendiri? Jadi kan sifat dari kami atau masyarakat yang membentuk sebuah kelompok kepanitiaan itu kan sebetulnya perwakilan, Pak. Oke. Perwakilan. Mewakili apa? Mewakili untuk membelikan hewan, menyembelih, mendistribusikan ke yang memang berhak. Nah, kami menjaga rukun-rukun kurban itu sesuai dengan syariat. Sebagaimana misal tukang jagalnya itu harus yang memang paham, kemudian memakai alat yang tajam, kemudian membacakan doa, bismillah dan seterusnya, membacakan nama-nama mudhohinya, kemudian mendistribusikannya. Nah, kita menjaga rukun ini yang mana mudhohi atau pengkurban ini bisa mendapatkan video, Pak. Pengolahan ini kolektif, Pak. Jadi satu Indonesia. Ada timnya. Ada timnya. Okay. Jadi bukan di Tegal, tetapi kami olah untuk saat ini kita olahnya di Bali. Nah, kita dipotong di sana semuanya sapi ya, di hari-hari yang memang sudah ditentukan, diawasi oleh Dewan Syariah, oleh MUI setempat, termasuk diawasi oleh BPOM, kemudian ada dokter hewannya untuk memastikan semua itu terjaga. Dari sisi syariatnya terjaga, ya. Kemudian dari sisi kesehatannya terjaga, kualitas dagingnya pun juga terjaga. Nah, kita menjaga semuanya di hari pemotongan, dan mudhohi itu mendapatkan rekaman video saat itu, Pak. Oh. Jadi kami kirimkan video saat penyembelihan. Pelaksanaan kurban itu. Nah, ketika disembelih itu kan sudah selesai sebetulnya. Oke. Artinya ibadah kurban itu sudah selesai. Seperti itu, Pak. Jadi upaya kami untuk menjaga kemurnian ibadah dan juga menjamin kualitas hewan yang dipotong itu. Adanya inovasi ini kan akan menggeser pola konsumsi langsung atau instan yang menjadi mungkin goalnya adalah sebuah ketahanan pangan jangka panjang. Nah, bisa dijelaskan bagaimana transformasi nilai filosofis kurban ini menurut lazismu? Jadi program ini juga tidak hanya mengubah pengalengan saja, ya, Pak. Maksudnya mengubah. Jadi ada latar belakang yang memang kita lihat konteks yang bisa yang ada saat ini, ya.
Yang pertama dari penyelenggaraan kurban. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pertama potensi hewan ternak yang disembelih pada momen kurban itu sangat luar biasa banyak, Pak. Tetapi dalam pendistribusiannya, pengelolaan dagingnya itu yang masih terus harus di upgrade terus oleh kepanitiaan lokal. Jadi mulai dari sasarannya, pengelolaannya, dan menjaga kualitas dagingnya. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat di beberapa tempat surplus hewan kurban menumpuk di salah satu. Kalau kita melihat data tahun 2025 itu ada sekitar 1,8 juta hewan ternak yang dipotong untuk kurban. Dan 75%-nya itu ada menumpuk di perkotaan, Pak. Nah, pertanyaannya gimana orang-orang yang kekurangan daging ataupun pemerataannya yang tidak maksimal. Nah, di sini kita melihat ada kesenjangan pendistribusian atau pemanfaatan, memaksimalkan pendistribusian daging kurban ini lebih maksimal. Kemudian yang kedua, kita melihat Indonesia ya, Pak. Jadi kalau melihat geografi Indonesia itu kan berada di jalur Ring of Fire, cincin api. Laboratorium bencana itu ada di Indonesia. Nah, kita melihat potensi daging kurban yang ada di Indonesia itu bisa sekian persen saja, 10% saja kalau kita bisa alokasikan untuk cadangan pangan yang bergizi itu sangat luar biasa, Pak. Kalau kita melihat data tahun 2025 itu hewan ternak yang dikurbankan di momen Idul Adha itu ada 1,8 juta. 600 ribuannya itu sapi. Nah, kataruhlah misalkan 60 ribu sapi saja 10% untuk diarahkan ke cadangan pangan ya. Kita punya dari ibadah kurban, kita punya cadangan pangan yang bergizi untuk keadaan-keadaan yang sulit. Nah, seperti tadi kita dihadapkan geografis yang sedemikian rupa rawan bencana. Ketika terjadi bencana ya, itu 3 kali 24 jam atau masa istilahnya emergency response, tanggap darurat itu kan yang paling utama makanan, Pak. Salah satunya ya. Salah satunya selain air, makanan. Nah, rendangmu ini salah satu alternatif yang ditawarkan. Nah, inilah yang ingin kita maksimalkan dengan adanya rendangmu. Jadi salah satu tujuan syariat itu kan melindungi jiwa, hifdzun nafas. Nah, kita bisa memaksimalkannya dengan cara seperti ini. Nah, itu latar belakang beberapa alasan kenapa hadir solusi alternatif pendistribusian daging kurban. Ini juga bisa merupakan salah satu solusi pada saat terjadi momen bencana. Iya, Pak, di Sumatera kita juga bawa. Ya, sejak adanya rendangmu lah, sejak 2017 tim relawan kami kan selalu bawa ini. Jadi item utama untuk bawa ini untuk membantu masyarakat. Nah, terakhir di Padasari. Kita punya posko di sana, kemudian salah satu itemnya ini kita bawa ini. Ketika terjadi bencana itu kan warga cenderung menerima makanan-makanan yang kualitas gizinya tidak tinggi lah, tidak syarat protein dan lain sebagainya. Contoh mie instan dan macam-macam itu kan ya darurat, tetapi kalau kita memberi mie instan terus itu kan juga nggak bagus juga untuk masyarakat. Nah, dengan adanya ini kualitas gizi ya, kita bisa cukupi untuk masyarakat penyintas. Nah, ini sekali lagi siap saji, Pak. Dibuka, dimakan, rasanya rendang gitu loh. Jadi sudah ada bumbunya di dalam. Kalau detail tentang teknologi pengolahan makanan dari daging ini menjadi makanan kaleng, yaitu sudah rendang itu sendiri, secara teknisnya seperti apa? Jadi setelah kurban itu disembelih, kemudian kan dagingnya itu nanti di blasting, dibekukan ya, kualitasnya dijaga ya. Kemudian diproses di sana, kita bekerja sama dengan PT Pronas untuk pengalengannya. Ya, kemudian sampai dengan pendistribusian, ya, itu juga kita butuh proses sih, Pak, untuk membuat rendang ya. Prosesnya di Bali, Pak. Untuk sampai ke Tegal itu tahun lalu butuh waktu 2 bulan. Sebetulnya estimasi 3 bulan, Pak.
tapi ternyata bisa lebih cepat 2 bulan. Pendistribusian dari Pendistribusian dari Bali ke sini gudang, ya, ke stok lah membutuhkan waktu 2 bulan. sekitar kurang lebih 2 bulan. Untuk distribusikan ke masyarakat, itu kita fleksibel. Kalau sudah sampai Tegal, ke ini Pak, ke Sohibul Kurban ya, ke Mudhohi, yang sepertiga. Jadi kalau Mudhohi itu memang mau mengambil yang sepertiga itu bisa. Bentuknya kaleng, sudah kaleng. Nanti jumlahnya 20 kaleng. Yang lain kemana? Ya, itu juga bisa sebetulnya fleksibel juga Pak. Tapi tujuan utama memang untuk cadangan pangan. Jadi ketika terjadi bencana, ya kita tasarufkan. Kalau misalkan di tetangga sekitar memang dari Sohibul Kurban ada request, itu juga boleh. Nggak ada masalah. Bisa saja. Karena di lingkungan kan bisa jadi ada orang yang memang tidak rutin makan daging ya. Kalau fresh meat tadi itu kan terbatas 2-3 hari, kalau nggak di freezer kan busuk, rusak ya. Nah kan nggak semua orang punya kulkas Pak, masyarakat itu. Nah tapi bagaimana kita bisa mencukupkan? Ya bisa pakai ini, disalurkan misalkan bertahap, itu kan bisa juga seperti itu. Nah kemudian dari sisi higienitas, ya, kita juga ada sertifikasi dari NKV Pak, itu sertifikasi untuk pengolahan daging secara higienis. Jadi ada jaminan higienitas dari daging yang kita olah. Selain itu ada dari BPOM, kemudian diawasi ya kalau tadi secara syariat dan lain sebagainya. Pertanyaan yang menarik itu, kenapa rendang? Apakah nanti ke depan mungkin ada empal gentong atau mungkin daging serondeng atau itu gimana? Jadi rendangmu itu memang pilihan, ya, bisa jadi sebuah pilihan yang memang terbaik karena selera masyarakat Indonesia pada umumnya Pak. Ya. Mungkin kalau ada menu-menu lain ya kita nunggu riset dari pusat lah, mungkin bisa diolah jadi empal gentong atau lain sebagainya sesuai dengan kesukaan masyarakat setempat ya. Itu bisa jadi ada. Tapi untuk ke depan memang gambaran kita pengen punya cadangan lain selain rendang ini, itu berupa bakso Pak. Jadi nanti setiap daerah itu punya cold storage untuk menyimpan daging kurban yang nanti diolah menjadi bakso. Tapi tidak dimasukkan di kaleng atau? Enggak. Nah, itu ya untuk mengakomodir daging-daging yang ada di lokal lah. Secara fungsinya sama, untuk ketahanan pangan di mana memang dibutuhkan pada saat itu kita keluarkan. Nah, jadi tidak mengandalkan ke rendangmu semuanya. Kebetulan kita juga ada distribusi ke luar negeri Pak. Untuk luar negeri? Ke luar negeri. Kemana itu? Itu kita sudah ke Palestina. Tetapi tentu bukan rendangmu dong Pak. Kalau rendangmu itu kan selera orang Indo. Kalau orang Palestina kan nggak makan rendang. Padahal rendang udah terkenal di dunia salah satu makanan terlezat itu. Tapi mungkin lidahnya kan nggak selama di sana selalu cocok ya. Kalau ke sana kita ada kalengan, tetapi ya hanya pengalengan saja daging yang nanti belum diolah, tapi dagingnya sudah sampai ke Palestina. Sudah sampai ke Palestina. Baik, Sobat Perpusip, dari informasi yang tadi sudah dijelaskan, barangkali Sobat Perpusip ada yang ingin berkorban ataupun menyisihkan sebagian rezekinya untuk ikut berkontribusi, monggo dari pihak Lazismu bisa dijelaskan. Terima kasih Pak Sigit. Untuk teman-teman Sobat Perpusip, kalau mau ikut program ini ya kita bisa menerima. Untuk tahun ini memang harganya standar. Kalau Kabupaten Jawa Tengah itu 3 juta untuk sepertujuh sapi. Sepertujuh sapi harganya 3 juta. 3 juta rupiah. 3 juta. Nah, nanti bagaimana teknisnya, mekanisme untuk pembayarannya, akadnya dan lain sebagainya, nanti Sobat Perpusip bisa mengambil beberapa pilihan. Kita ada beberapa pilihan Pak. Pertama, masyarakat bisa datang langsung ke kantor Lazismu setempat. Di mana itu Pak? Jadi kalau Lazismu Kabupaten Tegal itu setiap kecamatan insya Allah ada Pak. Di tiap kecamatan? Di tiap kecamatan. Kalau di pusatnya itu di daerah, maksudnya skala di Kabupaten Tegal, pusatnya di Procot, di depan pengadilan Gedung Dakwah Muhammadiyah.
datang ke situ langsung nanti akan dicatatkan akadnya jelas ya sebagai kurban. Kalaupun tidak bisa datang langsung, masyarakat bisa transfer. Transfer itu juga bisa langsung meminta nomor rekening ke call center kami atau bisa lewat website. Kita punya website lazismutegal.org. Nah, itu bisa lewat situ juga pembayarannya. Tapi kalau masyarakat mau ikut program ini tapi bukan status kurban itu bisa. Statusnya infak itu bisa. Sedekah namanya sedekah daging kurban. Nanti diolah rendangmu. Nah, ini sedekahnya ini kelipatan 50.000, Pak. Per kalengnya semisal Ya, itu karena kita valuasi kaleng ini ya lebih kurang 50.000. iya, berarti kalau 2 kaleng 100.000 seperti itu. Ya, itu bisa. Jadi masyarakat bisa infak lah, sedekah Sedekah. kelipatan 50.000 untuk program rendang. Jadi tidak harus ikut kurban yang 3 juta. Barangkali sudah ikut kurban di desa, di tempat masing-masing, tapi ingin ikut program ini, bisa ikut sedekah. Berarti di website itu nanti ada menu-menu. Ada lagi. Sobat Perpusip, sudah kita simak tadi penjelasan dari Mas Maulana dari Lazismu tentang konsep berkurban dalam bentuk daging olahan, yaitu rendang kaleng, rendangmu. Sekali lagi, ini adalah bagian dari literasi ibadah kurban yang bisa menjadi alternatif atau pilihan berkurban umat muslim di era yang serba mudah seperti sekarang ini. Saya Sigit Riyono mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sampai jumpa di sesi bincang-bincang kita selanjutnya di Literaspik. Ngobrol literasi bikin asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.